Ini karena di sini sudah bergabung Pak Nel Maldrin Nur, ini supaya diklarifikasi agar tidak terjadi dusta di antara kita. Pak Nel, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita. Sehat Pak Nel? Alhamdulillah sehat. Nah ini Pak Nel butuh klarifikasi supaya teman-temannya Mas Abdullah ini tidak kemudian deg-degan di pasar karena harga juga sudah naik Pak. Silahkan Pak Nel. Ya, jadi ini kami ingin menyampaikan ya bahwa memang ini kan masih dalam sebuah proses ya terkait dengan adanya rancangan undang-undang yang kemudian sempat beredar informasi, kemudian juga mendapatkan berbagai macam tanggapan. Jadi memang tujuan daripada pengaturan kembali terkait dengan rancangan undang-undang ini beberapa, salah satunya adalah rancangan undang-undang PPN ini. Nah ini ada di dalam sebuah situasi di mana pemerintah saat ini memang sangat serius dan fokus bagaimana menangani situasi dan kondisi yang ada di pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya seperti Pak Abdullah dan Bapak Ibu serta masyarakat semua ini perlu mengetahui bahwa tentunya pemerintah selalu hadir untuk melindungi masyarakat dan juga untuk memulihkan ekonomi. Dan sudah 2 tahun belakangan ini yang utama di mana APBN masih berperan sentral ya di dalam membantu kelompok tidak mampu ya dan kelompok-kelompok yang terdampak baik itu UMKM maupun juga dunia usaha lainnya. Agar kita bisa bangkit dan pulih dari pandemi begitu. Jadi ini adalah salah satu bagian, Mbak. Ya. Gitu. Pak, untuk bahan pokok itu kan kata premium tidak ada dalam RUU-nya, Pak. Sehingga dimungkinkan karena PMK-nya tadi disampaikan oleh Pak Abdullah ada 14 sebenarnya bahan pokok dan tidak dijelaskan secara mendetail kata premium itu sendiri. Ini apakah akan dilakukan perubahan revisi seperti yang diusulkan oleh DPR atas kritisi yang sudah disampaikan, Pak? Ya, jadi memang betul tadi saya sempat mendengarkan beberapa yang disampaikan Pak Misbakun juga tadi dari Pak Abdullah ya. Dalam arti begini, karena ini kan masih rancangan undang-undang ya Mbak ya. Dan kebetulan informasinya beredar lebih dulu sebelum pemerintah melakukan pembahasan dengan anggota dewan gitu. Nah, jadi kemudian menimbulkan persepsi memang kalau kita membaca informasi tersebut, di mana di salah satu informasi tersebut menyatakan bahwa menghapus yang tadinya atau saya sampaikan yang tadinya non BKP ya ataupun non BKP itu menjadi BKP dan JKP tadi seperti yang disampaikan Pak Misbakun ya. Nah, namun demikian ya tentunya ini akan dilakukan pembahasan dan saya pikir pengaturan-pengaturan lebih lanjut ya masih dapat dilakukan ya selain dari pembahasan tadi juga bisa membuat sebuah perubahan tapi juga pengaturan-pengaturannya mekanismenya masih ada yang lebih lanjut di mana adanya bisa diatur di dalam peraturan pemerintah di dalam PMK-nya begitu. Berapa banyak sih Pak potensi yang kemudian dari hasil hitung-hitungan teman-teman di Direktorat Jenderal Perpajakan sehingga bahan pokok ini diusulkan untuk kena pajak Pak? Ya, karena ini sifatnya kebijakan ya. Mungkin saya perlu clearkan dulu juga dalam hal menghitung potensi atau melakukan exercise baik itu terhadap penerimaan pajak ya maupun juga secara makronya seperti apa begitu ya. Ini tentunya kami di Kementerian Keuangan melakukan koordinasi juga dengan unit eselon 1 lainnya yang menangani analisa dan penghitungan potensi ini. Dan lebih dari itu, saya pikir kami belum bisa mengeksersis secara tepat ketika dilakukan pembahasan dan belum diputuskan item-itemnya yang lebih detail lagi seperti apa. Oke, sebelum saya ke Pak Antoni, Mas Misbakun, berarti ini yang tadi Mas Misbakun sampaikan belum ada hitung-hitungan jelasnya. Begini, apa yang disampaikan oleh Pak Nir itu kan
penjelasan. Setelah beredar pemberitaan, pertanyaan dari banyak media tentang beredarnya konsep draft RUU KUP dengan mekanisme Omnibus Law. Di sana dibahas mengenai objek PPN, kemudian PPH, kenaikan tarif dan sebagainya. Lah, ini kan penjelasannya. Yang disampaikan oleh Pak Nil benar, karena semuanya masih butuh pembahasan. Nah, ketika belum dibahas, tapi kemudian kan yang menjadi pertanyaan orang, menjadi pertanyaan publik, menjadi pertanyaan masyarakat, kenapa tiba-tiba ada gabah dimasukkan menjadi objek, kemudian beras dimasukkan menjadi objek, garam menjadi objek, sayur-sayuran, umbi-umbian, itu. Lah, ini kan yang menjadi pertanyaan, yang dulunya itu kan menjadi non objek, ya kan? Istilah PPN-nya kalau istilah teknis disebutkan oleh Pak Nil tadi itu kan barang kena pajak dan barang bukan kena pajak, ya kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena apa? Secara konsepsi pajak itu kalau kita netralitas, maka tidak ada kehadiran negara. Kalau netral itu tidak ada kehadiran negara. Sejak lahir PPN itu tahun 1984, lahirnya pun itu sudah dengan beberapa exemption. Ditanggung pemerintah, ditangguhkan, dibebaskan, ya kan? Itu sudah ada. Lah kalau kemudian kita mau, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Nil, untuk menjaga kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat pada saat pandemi, memberikan perlindungan dan sebagainya, maka apakah kemudian penambahan objek baru, kemudian memberikan kenaikan tarif, apakah itu salah satu ruang yang ada? Lah kan ruang untuk menutup defisit, menambah penerimaan itu kan banyak. Bukan cuma di situ. Itu saja diskusinya. Pak Antoni, sedemikian kritis kondisi APBN kita sampai-sampai gabah pun tadi kalau dipertanyakan oleh Mas Misbakun kok bisa masuk? Iya, ini saya rasa adalah proses yang tidak transparan dari awal. Dalam arti tidak transparan, tiba-tiba ada RUU ke dan diprioritaskan DPR, lalu kemudian tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat mengenai hal yang sangat sensitif yaitu pajak. Apalagi pajak PPN, pajak pertambahan nilai yang mempengaruhi kehidupan masyarakat luas, semua orang perlu konsumsi. Dan kedua adalah tentu saja kita mengerti bahwa PPN negara ini sekarang defisitnya luar biasa besar, terutama karena pandemi, tapi tahun depan juga masih akan defisit besar. Kita tidak tahu bahwa rasio itu akan naik atau tidak, tapi pasti kita tidak bisa harapkan rasio pajak penerimaan naik akan signifikan. Jadi defisit ini besar. Defisit ini mau ditutup, apakah dengan tutup utang terus, ya dengan kalau tutup utang ya berarti kita punya dampaknya ke neraca transaksi berjalan dan sebagainya. Tapi kalau kita menutup dengan pajak, maka kita juga harus evaluasi dan menurut saya adalah kewajiban dari pemerintah itu menjelaskan sedalam-dalamnya, serinci-rincinya mengenai dampak dari pengenaan pajak ini. Terutama adalah berapa potensi pajak yang mau diambil. Karena itu sangat penting. Misalkan targetnya adalah 1% dari PDB. Nah, jadi harus dilihat dari 1% dari PDB kenaikan pajak mempengaruhi ekonomi bagaimana. Saya melihat karena begini, pajak dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif. Begitu ada pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat, maka kita naikkan pajak untuk ngerem. Kalau resesi, kita menurunkan pajak supaya memberikan stimulus. Nah ini adalah korelasi. Sekarang pajak mau dinaikkan, berarti sangat berpotensi sekali bahwa ini ekonomi turun. Ada beberapa studi, kalau kita lihat studi di luar, ada di Amerika Serikat misalnya, kenaikan pajak eksogenis, jadi artinya bukan yang sebagai counter cyclical, ya, bahwa ini untuk menambal defisit, itu setiap penurunan 1% dari, setiap kenaikan 1%
pajak dari PDB akan menurunkan ekonomi 2% sampai 3%, menurunkan PDB. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kalau ini turun lagi, berarti apa dampaknya kepada kemiskinan? Apa dampaknya kepada kesenjangan sosial? Kalau sampai sembako ini dipajaki. Jadi naik kalau sampai begitu. Dan juga tidak hanya begitu juga, ini kan yang masyarakat protes adalah hal-hal yang di luar pun, di negara maju pun itu tidak dipajaki, kesehatan dan pendidikan. Kalau sembako malah memang dipajaki. Jadi di luar negeri itu ada yang tarif rendah dan tarif tinggi. Tapi kesehatan dan pendidikan itu tidak, malah kan diberikan subsidi, gratis dan sebagainya. Nah ini bagian dari transfer payment dari PPH. Kalau kita mau bicara adil, maka pajak penghasilan yang diberikan progresif di dalam undang-undang ada bahwa kenaik ke apa yang lebih dari 5 miliar akan dikenakan tambahan 5%. Nah, semakin progresif dilakukan transfer payment itu akan membuat kesenjangan sosial semakin mengecil. Nah, kalau ini malah terbalik. Jadi PPN yang tersedot ya dari masyarakat kalau sembako ya, itu adalah masyarakat rendah, malah itu akan membiayai pemerintah dan defisit selama ini adalah salah satu penyebabnya adalah insentif pajak, insentif kepada korporasi, insentif kepada investasi dan sebagainya yang dimana diharapkan pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi tidak terjadi sehingga terjadi pemborosan di dalam APBN dengan insentif tadi. Jadi masyarakat kecil yang akan terus dipajaki untuk memberikan insentif kepada korporasi. Anda bisa bayangkan seberapa besar kemudian dampaknya dan kita akan lanjutkan pembahasannya sesaat lagi, tetaplah di Indonesia Business Forum.